Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar daring di rumah ya. Oke, anak-anak kelas 5, hari ini kita akan membahas lanjutan materi kemarin ya, yaitu materi yang ada di bab terakhir, bab 9, yaitu kita akan membahas tentang pemeliharaan kesehatan diri dan bahaya nafsa. Nah, kira-kira di sini bagaimana cara memelihara kesehatan diri dan juga bahaya dari nafsa atau narkoba sendiri. Nah, nanti Pak Wildan akan menjelaskan cara untuk menghindari dan juga menjaga kesehatan diri. Nah, anak-anak, yang pertama, anak-anak perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu nafsa ya. Kira-kira di sini ada yang saya tahu apa itu nafsa atau narkoba? Nah, ini pengertiannya. Nafsa adalah kepanjangan dari psikotropika dan zat aktif. Nafsa adalah zat atau bahan yang berbahaya bagi tubuh tentunya. Zat ini dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Jadi tentu karena nafsa adalah bahan atau zat yang berbahaya, maka anak-anak harus wajib untuk menghindarinya. Jangan sampai mencoba-coba, apalagi jika ada yang menawari anak-anak langsung mau, jangan ya, karena ini adalah zat atau bahan yang berbahaya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa ada banyak jenis dari narkoba. Nah, antara lain yang pertama ada ganja, ada sabu-sabu, ada ekstasi, kokain, dan juga heroin. Nah, masing-masing di situ ada penjelasannya, bahwa ganja berasal dari tanaman yang disebut dengan cannabis sativa atau cannabis indica yang dikeringkan ya. Jadi ganja itu berbentuk daun kering berwarna coklat yang dipotong kecil-kecil. Nah, itu anak-anak tentu harus menghindari bahan-bahan yang berbahaya yang ada di bawah ini. Yang kedua, sabu-sabu. Nah, sabu-sabu itu jenisnya biasanya berbentuk kristal dan tidak mempunyai warna atau tidak berbau. Kemudian yang ketiga adalah ekstasi. Ekstasi adalah nama lain dari methylenedioxy atau yang disingkat dengan MDMA. Dalam masyarakat disebut Inex ya. Kemudian kokain adalah zat yang diambil dari pohon kako atau tanaman belukar yang berbentuk serbuk putih. Nah, tentu dari kelima ini, jika ada yang iseng-iseng menawari anak-anak, jangan langsung mau ya. Anak-anak harus berani untuk menolak dan katakan tidak terhadap narkoba dan zat berbahaya lainnya. Kemudian anak-anak perlu mengetahui juga gejala-gejala atau akibat dari orang yang memakai narkoba ya. Yang pertama adalah fisik ya. Jadi berat badan itu cenderung menurun biasanya kalau orang-orang yang memakai narkoba. Buang air besar maupun buang air kecil juga kurang lancar ya. Kemudian emosi. Nah, emosi ini faktor yang paling berpengaruh, karena biasanya orang yang memakai atau menggunakan narkoba ini sangat sensitif dan cepat bosan. Kemudian nafsu makan tidak menentu. Jadi orang-orang yang memakai narkoba ini biasanya emosinya cenderung suka marah ya, sensitif. Itu dampak dari memakai atau menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga adalah perilaku. Nah, perilaku ini biasanya orang-orang yang memakai narkoba cenderung malas dan sering
melupakan tanggung jawab, mengalami jantung yang berdebar-debar, ya, jadi merasa selalu gelisah, tidak bisa tenang jika menghadapi suatu permasalahan atau menghadapi suatu musibah, ya. Jadi cenderung jantungnya berdebar-debar dan gelisah. Itu adalah gejala-gejala orang yang memakai narkoba. Nah, kemudian cara pencegahannya seperti apa? Tentu anak-anak harus memahami ini sejak dini, ya, sejak di usia SD seperti sekarang ini. Nah, cara mencegah narkoba yaitu anak-anak rajin mengikuti penyuluhan dan pendidikan sejak dini tentunya. Nah, penyuluhan dan pendidikan sejak dini ini bertujuan untuk agar anak-anak paham dan mengetahui bahaya ataupun dampak-dampak dari menggunakan narkoba sendiri. Kemudian tidak perlu mencoba-coba. Nah, ini tidak perlu jika ada yang menawarinya tadi, ya, seperti tadi, anak-anak harus berani untuk menolak dan mengatakan tidak terhadap narkoba dan zat-zat atau bahan yang berbahaya. Kemudian sayangi dan patuhi kedua orang tua. Nah, ini penting, anak-anak harus apapun yang dikatakan orang tua yang baik-baik harus dipatuhi, jangan dibantah, ya. Kemudian berhati-hati memilih pergaulan. Nah, pilihlah pergaulan yang baik tentunya, jangan pergaulan orang-orang yang notabene suka menggunakan zat-zat berbahaya seperti tadi, ya. Nah, tentu anak-anak di sini di lingkungan sekolah MI Tarbiyatus Syarifah, insya Allah semuanya lingkungannya baik semua, ya. Jadi pilihlah pergaulan yang seperti itu, jangan pergaulan yang bebas seperti di luar sana. Kemudian bentengi diri dengan takwa. Yang keenam, katakan tidak untuk narkoba seperti tadi, ya. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Nah, mengisi waktu luang ini ada banyak cara, bisa digunakan untuk belajar, membaca buku, ataupun jika anak-anak hobi berolahraga, sepak bola, voli, ataupun basket misalnya, anak-anak bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti berolahraga tersebut, ya. Kemudian yang ke-8 terakhir, menghindari rokok, ya. Nah, ini tentu juga sangat penting karena rokok itu termasuk bahan yang berbahaya juga untuk kesehatan tubuh kita, ya. Nah, selanjutnya Pak Wildan akan membahas juga bahaya merokok. Nah, sebelumnya di sini ada bahaya minuman keras bagi kesehatan. Nah, minuman keras ini termasuk juga bahan yang berbahaya untuk kesehatan atau kondisi tubuh kita. Jadi ada banyak dampak, yang terutama ini adalah dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang antara lain yaitu melakukan hal-hal yang berbahaya. Jadi cenderung orang yang minum minuman keras ini emosinya sangat tinggi, jadi suka melakukan hal-hal yang berbahaya karena merasa setengah sadar, ya, emosinya cenderung meningkat. Kemudian penurunan fungsi indera. Nah, penurunan fungsi indera ini secara keseluruhan, fungsi indera penglihatan ini juga biasanya sedikit buram, ya, dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin anak-anak juga harus menghindari bahaya ataupun meminum minuman keras. Kemudian kerusakan sistem pencernaan, kerusakan otak, liver membengkak, kanker hati, dan juga bahkan yang paling parah ini sering kita dengarkan di berita-berita, yaitu menyebabkan kematian karena minuman keras ini, atau biasa dikenal di TV-TV itu ada namanya oplosan. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Maka dari itu harus kita hindari dan harus kita tolak jika ada yang menawarinya. Kemudian selanjutnya adalah bahaya merokok, ya. Nah, ini juga penting. Jadi zat berbahaya dalam rokok itu perlu diketahui ada 4, ada nikotin, ada tar, karbon monoksida, dan juga benzena. Nah, itu yang perlu kita hindari.
yaitu bahaya merokok. Kemudian dampak dari bahaya merokok itu apa saja? Nah, yang pertama, mulut dan tenggorokan ini cenderung terasa kering biasanya ya. Jadi orang yang kebiasaan merokok ini, makanya biasanya banyak orang yang batuk-batuk itu karena kebiasaan merokok ya. Kemudian paru-paru, alat reproduksi ini biasanya tidak berjalan dengan baik. Contohnya di dalam bungkus rokok itu ada namanya gangguan kehamilan dan janin, itu termasuk dari dampak mengenai rokok dalam alat reproduksi. Kemudian kulit. Nah, kulit ini juga biasanya cenderung kering jika orang-orang sering mengkonsumsi atau menghisap rokok. Nah, itu adalah materi dari bahaya dalam merokok. Nah, untuk yang terakhir adalah upaya pencegahan bahaya merokok. Nah, seperti apa upaya pencegahan dalam bahaya merokok sendiri? Itu yang pertama, ini seperti yang tadi ya, memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang tidak baik tentunya. Anak-anak harus pintar-pintar memilih teman. Jadi lingkungan teman ini juga sangat berpengaruh dalam menentukan diri kita nantinya ya. Jadi kalau lingkungan kita baik, insya Allah kita juga akan baik juga. Kemudian yang kedua, tidak terpengaruh oleh ajakan teman untuk merokok. Nah, ini biasanya banyak sekali lingkungan teman ataupun teman-teman kita yang mengajak kita untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan. Contohnya tadi adalah mencoba-coba untuk merokok. Nah, ini tidak boleh. Anak-anak harus berani untuk menolaknya, karena anak-anak sudah paham dan sudah mendapatkan materi bahaya merokok tadi apa saja ya. Oleh karena itu, karena merokok itu adalah berbahaya, anak-anak harus menghindarinya. Kemudian yang ketiga, menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif seperti belajar, les, membaca buku, ataupun bisa juga melakukan olahraga sesuai hobi dari anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak nganggur misalkan, jangan sampai langsung pengen nyoba ngerokok, jangan. Anak-anak harus mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang positif seperti yang tadi. Nah, yang keempat, rajin beribadah, selalu menaati nasihat orang tua. Tentu orang tua tidak akan mengizinkan kita untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, contohnya merokok tadi. Oleh karena itu kita harus mematuhinya. Nah, kemudian anak-anak yang terakhir adalah tugas ya untuk hari ini. Anak-anak silakan dibuka lagi bukunya, mengerjakan soal ulangan harian bab 9 ya, halaman 59, cukup Romawi 2 saja ya, hanya Romawi 2 saja. Sekali lagi, mengerjakan soal ulangan harian bab 9 halaman 59, Romawi 2 saja, dikerjakan di buku LKS-nya, kemudian dikumpulkan di wali kelas minggu depan ya. Oke, untuk hari ini sekian dari Pak Wildan. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, rajin berolahraga, terutama di bulan puasa ini ya. Anak-anak harus menjaga kesehatan agar tidak mudah lemas ya. Nah, untuk hari ini Pak Wildan akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.